Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi pada kesempatan kali ini di segmen materi kuliah ya, pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas atau belajar bersama ya, yaitu tema hari ini adalah ilmu, iman, dan amal serta seni dalam Islam. Baik, langsung saja kita akan coba pelan-pelan pelajari bersama. Berangkat dari definisi ya, definisi ilmu ya. Ilmu dari bahasa Arab ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu, alima ya'lamu, ilmu ya. Ilmu artinya pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan ada istilah lain yang juga beririsan makna dengan ilmu, yaitu pengetahuan. Kadang sering digabungkan ya, ilmu pengetahuan. Lalu apa itu pengetahuan? Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun beda ilmu dengan pengetahuan, apa itu? Yaitu pengetahuan sebagai modal awal dengan sifat umum dan sekedar info. Jadi pengetahuan itu sifatnya informasi begitu ya. Adapun ilmu ini mempelajari dengan sistematis, artinya didapat dengan cara mempelajari secara sistematis dengan berbagai metode secara spesifik dan logis hingga mengkhususkan dan menindaklanjuti pengetahuan tersebut menjadi sebuah ilmu. Jadi kalau pengetahuan itu adalah sifatnya informasi, adapun ilmu itu sifatnya sistematis. Artinya pengetahuan dari hasil mempelajari tentang sesuatu secara sistematis dengan metode tertentu, kemudian juga ada spesialisasi tertentu. Itu ilmu. Kemudian kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam lalu ya. Ilmu ini menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran ya, yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu atau sains. Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis itu mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan atau berilmu pada derajat tertinggi. Jadi Islam itu memposisikan orang yang berilmu itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Beberapa derajat seperti itu, tapi dengan ilmu yang didasari pada keimanan tentunya. Orang berilmu tanpa iman maka kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala atau zong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kunci dari ayat ini adalah ilmu dengan iman. Artinya, ilmu itu akan menjadi berkah, akan mengangkat derajat orangnya atau sahibul ilminya, ya, apabila dia diawali dengan iman. Jadi orang kemudian beriman terlebih dahulu, baru berilmu, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya beberapa derajat antara orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Atau minimal dia beriman, dia akan diposisikan oleh Allah lebih tinggi daripada yang tidak beriman. Kemudian juga ayat-ayat juga yang lain yang mendukung bahwa Islam itu sangat-sangat perhatian terhadap ilmu, sebagaimana kita ketahui bahwa ayat pertama yang turun sebagai motivasi mencari ilmu. Tentu kalian sudah paham semua ayat yang pertama kali turun kan, yaitu surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat yang pertama saja sudah mengisyaratkan akan pentingnya membaca, pentingnya orang menuntut ilmu. Sedemikian Islam itu sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Kenapa? Dengan ilmu pengetahuan itulah orang bisa mengenal Tuhan. Dengan ilmu orang bisa mengenal Rabb-nya. Ya, dengan ilmu. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya? Ya, tentu dengan dia mencari, belajar, kemudian juga menemukan Tuhannya dengan cara menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam adalah hal yang sangat pokok. Al-Quran sebagai kitab panduan umat manusia, ya, memuat ratusan ayat yang mengagungkan atau yang mengungkapkan tentang ilmu, mengajak manusia untuk berpikir dan melakukan penalaran atau mengamati, memperhatikan, memikirkan, dan menyelidiki dengan seksama. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari mana ilmu itu? Jadi para ulama mencoba menjelaskan bahwa ilmu itu bersumber, yang pertama adalah dari ayat qauliyah. Ya, qauliyah, apa dari kata qaul? Perkataan. Qauliyah, ya. Perkataan siapa? Tentu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ayat qauliyah ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Jadi sumber ilmu yang utama adalah yang afdal bahkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam bukanlah sebatas ibadah dan sholat saja, tetapi Islam adalah kafah atau menyeluruh, sempurna. Ya. Al-Quran merupakan firman Allah yang sangat komprehensif, yang menjadi sumber inspirasi bagi manusia dalam semua lini kehidupan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 164, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, ya, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, jadi Al-Quran sudah mengisyaratkan kepada manusia, ya, untuk apa? Untuk berpikir. Banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan itu. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak berakal? Begitu. Ya. Bahkan di sini disebutkan ini Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menghidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Artinya dengan fenomena alam semesta, ya, di mana air yang hujan yang Allah turunkan itu bisa menghidupkan bumi, ada tumbuh-tumbuhan di sana, dari tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh buah-buahan, ya. Untuk apa? Untuk manusia tentunya. Dan Allah ciptakan hewan sebagai apa? Sebagai untuk melengkapi hidupnya manusia. Nah, itu Allah kemudian di sini mengingatkan kita, apakah tidak berpikir gitu loh, bahwa itu semua adalah bagian daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, dari memang sumber ilmu pengetahuan dari sini adalah dari Al-Quran, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Bahkan banyak orang yang awalnya itu ateis, tidak percaya dengan Tuhan, karena dia mempelajari ilmu pengetahuan dari perspektif Al-Quran, justru dia menemukan Tuhan. Bahkan akhirnya dia masuk Islam banyak sekali, ya, dengan dia mempelajari ilmu pengetahuan dari perspektif Al-Quran. Ya. Kemudian di sini ada tabel tentang klasifikasi Al-Quran, klasifikasi surat, kemudian jumlah surat dan persentase. Fenomena alam dan materi itu ada dalam 32 surat, ya, yang menjelaskan tentang fenomena alam dan materi. Berarti persentasenya 26,66%. Kemudian akidah dan aliran pemikiran ini dalam 29 surat, persentasenya 24%. Tentang sosial dan politik 27, ya, 27 surat, 22%. Tentang sejarah dan filsafat sejarah ada 17 surat. Dan perilaku dan akhlak ada 4 surat, ya. Kemudian masalah harta itu 4 surat, yaitu 3%. Dan ibadah dan syiar agama itu ada 2 surat, ya. Kemudian 1%. Artinya paling banyak di sini adalah fenomena alam dan materi. Ini menurut penelitiannya Tasmara, ya, tahun 2004, yang mencoba mencari, mempresentasikan klasifikasi surat, ya, berdasarkan fenomena alam dan materi, akidah dan sebagainya. Ini paling banyak persentasenya adalah tentang alam dan materi. Artinya tentang ilmu pengetahuan di sini, isyaratnya adalah tentang ilmu pengetahuan. Masya Allah. Berikutnya, selain ayat qauliyah, ya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kemudian ada juga ayat kauniyah. Kauniyah yaitu hampir menjadi kesepakatan mayoritas ulama bahwa kosmos atau alam raya sebagai sebuah sumber ilmu, ya, sumber epistemologi. Segenap aktivitas ilmiah di dunia sekarang ini ditunjukkan dalam upaya menyingkap berbagai rahasia yang melekat pada alam semesta ini, yang kemudian melahirkan berbagai teori dan hukum alam, semisal teori tentang gravitasi, hukum berat jenis, dan lain sebagainya.
Al-Quran sendiri secara lugas telah menyatakan bahwa segala apa yang terdapat di langit dan di bumi ini diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Ya, artinya semua alam semesta ini memang Allah ciptakan untuk ya kesejahteraan manusia, ya, kesejahteraan manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'mahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan, atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi ini isyarat-isyarat alam semesta yang menjadikan sumber ilmu pengetahuan, ya. Sumber pengetahuan. Dan yang dimaksud sumber pengetahuan di sini adalah yang pertama adalah sumber pengetahuan tentang apa? Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwa ada kekuatan yang menciptakan alam semesta ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud itu, pengetahuan tentang rububiyah, tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ayat insaniyah. Ayat tentang manusia tentunya. Sebagai sumber ilmu, manusia dapat dikelompokkan kepada beberapa bagian. Jadi manusia dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan tabiat atau internal dirinya yang menjadi lahan kajian psikologi dan filsafat. Jadi manusia saja itu menjadi sumber ilmu pengetahuan, dari mulai psikologisnya dirinya itu, tabiatnya saja itu menjadi ilmu tertentu, menjadi disiplin ilmu tertentu. Seperti apa? Ilmu psikologis, ilmu filsafat, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan perbuatan manusia dalam kurun tentang perjalanan waktu yang kemudian menjadi lahan garapan. Perjalanan manusia itu perjalanan tentang umat tertentu, kaum tertentu, ini menjadi kajian historis, kajian sejarah, ya. Itu kajiannya manusia, ya. Misalkan sejarah Yunani, itu kan isinya adalah mempelajari bagaimana dulu perkembangan atau hidupnya orang-orang Yunani. Misalkan kemudian sejarah tentang umat-umat terdahulu, kaum Tsamud, ya, seperti dan lainnya, Bani Israil dan sebagainya, itu kan isinya adalah objek kajian adalah manusia, kan? Perjalanan waktu, perjalanan manusia dari waktu ke waktu menjadi disiplin ilmu sejarah. Yang ketiga, berhubungan dengan interaksi manusia dengan yang lainnya, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar, yang menjadi perhatian bidang antropologi, sosiologi, dan arkeologi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, manusia pun juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah integrasi iman, ilmu, dan amal. Iman adalah perwujudan dari meyakini adanya Allah sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta, ya, langit dan bumi serta alam semesta termasuk manusia. Hal ini merupakan ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pengetahuan tentang penciptaan manusia ini harus didasari pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sumber keimanan itu bisa berangkat dari ilmu pengetahuan tentang manusia, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan salah satu sarana untuk mengenal Allah, atau disebut dengan ma'rifatullah, dan sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia, dalam rangka memberi kemudahan dalam peningkatan ubudiyah atau ibadah kepada Allah sebagai amal soleh. Itu ilmu pengetahuan. Berikutnya amal.
ya, iman, ilmu, dan amal adalah buah dari ilmu pengetahuan yang didasari oleh iman kepada Allah jika dikerjakan dengan ikhlas tanpa pamrih pada manusia dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Jadi ini sangat berkaitan antara iman, ilmu, dan amal. Berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Orang mempelajari tentang manusia, tentang alam semesta ini menjadi sebuah disiplin ilmu tertentu yang berawal dari keimanan kepada Allah. Kemudian dengan keyakinan itu, dengan pengetahuan yang dia dapat, pemahaman keilmuan yang dia peroleh, maka melahirkan amal. Dan amal itu akan dihitung ibadah di sisi Allah jika yang pertama adalah dia didasari pada keikhlasan, ikhlas. Yang kedua yaitu mutaba'atur Rasul, mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Konsep iman, ilmu, dan amal menuju terbentuknya insan kamil, insan yang sempurna dalam perspektif pendidikan Islam adalah yaitu akal berfungsi secara optimal dan mampu menciptakan budaya adalah sebagian ciri insan kamil yang merupakan manifestasi perwujudan dari nilai-nilai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Ciri insan kamil adalah menghiasi dirinya dengan sifat ketuhanan dan intuisi yang berfungsi adalah merupakan perwujudan dari nilai keimanan manusia, berakhlak mulia, serta berjiwa seimbang, merupakan perwujudan amaliyah manusia selama di dunia. Sahabat ngaji dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu yang pertama wajib ain. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Bukan bagi sebagian orang muslim saja. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Termasuk kata ilmu yang terdapat dalam hadis berikut. Seperti thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Makna menuntut ilmu ya di sini adalah yang Rasul katakan wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim itu ilmu agama. Yang kedua adalah wajib kifayah. Apa wajib kifayah? Artinya adalah dalam jumlah yang mencukup telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Artinya jika sebagian telah ada yang menuntut ilmu tertentu, maka gugur bagi muslim sebagian. Jika tidak ada satupun orang yang melaksanakannya, maka semua orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tersebut menjadi berdosa. Maksud dari hukum wajib kifayah dalam menuntut ilmu adalah ilmu duniawi, diniatkan untuk kebaikan dan maslahat bagi umat. Jika niatnya untuk keburukan, maka hukumnya menjadi haram. Ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi. Kaidah fikih, al-wasail laha ahkam al-maqasid. Hukum sarana itu sebagaimana hukum tujuan. Artinya bahwa ketika ilmu duniawi menjadi sarana untuk menegakkan kewajiban dalam agama, maka hukum mempelajari ilmu tersebut juga wajib. Dan ketika menjadi sarana untuk menegakkan perkara yang hukumnya sunnah dalam agama, maka hukum mempelajarinya juga sunnah. Berikutnya adalah terakhir tentang seni. Seni dalam Islam. Apa itu seni? Seni menurut Ensiklopedia Indonesia tahun 2009 adalah ciptaan dari segala hal. Karena keindahannya maka orang senang untuk melihat ataupun mendengarnya. Ciptaan dari segala hal dan segala sesuatu yang orang menjadi senang ketika melihat atau merasakannya, itu seni. Menurut James Murko, pengertian seni menurut James Murko adalah penjelasan rasa indah yang terkandung dalam jiwa setiap manusia, dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat dianggap oleh indera pendengaran, itu disebut dengan seni suara. Atau penglihatan disebut dengan seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak seperti seni tari dan drama. Dari segi istilah,
Seni adalah sesuatu yang halus dan indah dan menyenangkan hati serta perasaan manusia. Dalam Islam, setiap manusia boleh mengeluarkan kreativitas seni selama tidak menyalahi syariat Islam. Contohnya seperti yang diperbolehkan seperti seni dalam membaca Al-Quran, syair-syair yang positif, ya, seni kaligrafi, arsitektur, seni bela diri, dan lain sebagainya. Intinya yang tidak melanggar syariat. Adapun seni yang dilarang dalam Islam adalah ketika dalam seni itu mengandung kesyirikan. Apa contohnya? Seni, misalkan seni patung, membuat patung, seni itu tidak boleh ya. Apalagi patung yang dipakai untuk sesembahan begitu ya, itu mengandung kesyirikan kan, nggak boleh begitu. Atau seni yang mengumbar aurat, apa misalkan seni tari misalkan yang telanjang, naudzubillah, tari perut dan sebagainya, ini tentu dilarang dalam agama. Atau yang menimbulkan syahwat, ya, menimbulkan syahwat. Meskipun juga indah, tapi kalau itu mengundang syahwat, jadi diharamkan dalam Islam. Kemudian yang tidak boleh itu yang melenakan dari ketaatan kepada Allah. Ya, yang melenakan apapun itu, keindahan apapun, jika dia melenakan, melupakan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi haram. Menjadi haram. Atau dilarang dalam Islam. Atau seni yang dipakai ahli maksiat. Yang kesenian yang memang itu biasanya dipakai oleh ahli maksiat. Atau ketika kita mendengarkan atau melihat seni tersebut, langsung terbayang, oh ini memang pekerjaan orang-orang ahli maksiat, gitu. Maka itu tidak boleh kita gunakan sebagai seorang muslim. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jika ada kekurangan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kekeliruan ya, sebagai manusia biasa. Benar dari Allah, salah dari saya pribadi. Wa a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.